stasiun Gubuk. Kok gak repal ya teman-teman ya? Loh, terlambat sekitar 1,5 jam ya. Lanjut naik komuter lain Blora Sura. AC sama lampunya mati ya. Jadi halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini aku berada di perlintasan stasiun Pasar Senen. Malam ini aku mau pulang ke arah timur. Lebih tepatnya aku mau pulang ke arah Surabaya. Tapi buat waktu mudik ini tiket kereta api ke Surabaya habis semua. Dan di waktu mudik ini aku bakal ngetrik pulang ke Surabaya murah dan hemat kurang dari 100.000 aja. Dan karena aku belum pesan tiket, jadi aku pesan tiket kereta Motis yang bisa dipesan 3 jam sebelum berangkat melalui aplikasi KAI Akses. Tadi yang pertama ini aku bakal pesan tiket Motis dari Pasar Senen menuju ke arah Cepu ya, Motis Utara. Bukanya itu sekitar 3 jam sebelum berangkat. Ya, kita udah dapet tiketnya dan mau ke stasiun Pasar Senen. Kita cari tempat buat mandi dulu ya. Stasiun Pasar Senen malam hari ini. Keberangkatan kereta malam ke arah timur banyak teman-teman. Barusan berangkat kereta api Madiun Jaya ke arah Madiun. Terus ini berangkat kereta api Gumarang dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Terus nanti ada kereta api Jayabaya. Dan kereta api Motis yang aku naiki berangkatnya masih tengah malam, sekitar jam 11-an ya. Aku gak naik Gumarang karena harga tiketnya mahal teman-teman. Eksekutifnya 920, ekonominya 500 ribuan. Gila. Ini berangkat kereta api Gumarang dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Pakai kelas ekonomi dan eksekutif New Generation teman-teman. Nah, ini dia kereta api Gumarang kelas eksekutif. Pakai eksekutif New Generation, harga tiketnya buat mudik ini 920. Gila, mahal banget. Terus untuk harga tiket kereta ekonominya sekitar 450 sampai 500. Tapi kayaknya dia dapat promo deh. Jadi 400 sekian lah. Jadi ini aku balik ke stasiun teman-teman, karena seharian tadi di Jakarta muter-muter, hunting dan juga ya explore lah. Ini mau balik naik kereta Motis. Alhamdulillah dapat ya, sekitar 2305 dari Pasar Senen ke arah Cepu. Terus juga karena ini bulan puasa, di depan stasiun Pasar Senen ini banyak orang yang jualan makanan yang bisa dibungkus buat sahur. Oke teman-teman, jadi sekarang aku berada di depan stasiun Pasar Senen. Jadi aku mau pulang ke arah timur dengan naik kereta api Motis Utara. Keretanya itu masih berangkat sekitar jam 23:05 ya. Karena ini musim mudik, musimnya tiket kereta habis dan harganya juga mahal. Aku putusin buat naik kereta Motis, sedikit ngetrik dari Pasar Senen menuju ke arah Surabaya. Cara murah, lebih murah dari kereta api Airlangga. Yang pertama aku bakal naik kereta api Motis Utara, relasi stasiun Pasar Senen menuju ke arah Cepu. Berlanjut naik kereta api komuter lain Blora Sura dari stasiun Cepu menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Dan tadi aku opening di perlintasan Pasar Senen. Tadi itu belum mandi dan habis keliling Jakarta ya. Ini udah mandi, udah beli makan buat nanti sahur. Jadi yuk kita langsung masuk. Sekarang aku masuk di stasiun Pasar Senen, tepatnya di lobi keberangkatan. Jadi karena ini perjalanannya aku lakukan pas waktu mudik, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi musim-musimnya penumpang rame ke arah
timur teman-teman, pada mudik ke arah Surabaya, ke arah Jogja, ke arah Semarang maupun ke arah Solo, Madiun dan juga Malang. Ini bener-bener rame banget teman-teman, karena malam ini ada keberangkatan kereta seperti Progo, terus nanti ada Motis Utara, ada Motis Tengah, Tawang Jaya, dan nah kereta apa aja. Pokoknya penumpangnya gila rame banget. Ya, aku tadi bareng Mas Tatan keliling seharian di Jakarta. Kemarin naik Motis Selatan ya. Terus ini mencar, Mas Tatan naik Motis Tengah ke arah Lempuyangan, terus aku Motis Utara pulang ke Surabaya tapi ngetrik. Ya wis, hati-hati. Keretaku berangkat duluan. Oke, siap. Ternyata Motis Utara melalui pintu keberangkatan 1 teman-teman. Jadi dia dipersiapkan masuk di jalur 1. Enak ya, nggak perlu nyebrang. Oke, sebelum berangkat kita cetak dulu teman-teman tiketnya. Jadi ini tiketku kereta api Motis Utara. Perjalanan yang pertama dari Pasar Senen menuju ke arah Cepu. Keberangkatan sekitar 23:05 dan tiba di stasiun Cepu sekitar 07:10. Sekitar 8 jam lewat 5 menit ya perjalanannya. Oke. Motis Utara dengan tujuan akhir Cepu. Masuk jalur 1. Ini kita langsung masuk teman-teman. Aku di luar tadi ngobrol sama temen. Bisa pakai face recognition. Motis Utara jalur 1 stasiun Pasar Senen. Keretanya masih belum masuk. Peron jalur 1 stasiun Pasar Senen. Dipersiapkan masuk kereta yang aku naikin Motis Utara. Terus jalur 3 ada kereta api Progo pakai lokomotif white and blue yang kotak teman-teman. Jadi ini aku baru masuk. Keretanya juga baru masuk, kereta api Motis Utara KA 7706 dari Kampung Bandan dengan tujuan akhir Cepu. Tapi kalau buat penumpang yang umum naiknya dari stasiun Pasar Senen. Kereta api Motis Utara masuk di jalur 1 stasiun Pasar Senen. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23.00. Mepet banget teman-teman kalau mau lihat ke depan buat lihat lokomotifnya. Ya wis, kita langsung ke belakang. Jadi yang deretan depan ini belakang lokomotif. Ini ada kereta bagasi bawa sekitar 5 ya. Itu ada motornya teman-teman. Jadi buat penumpang yang naiknya bawa motor, tiketnya gratis. Ini dia kereta api Motis Utara dari Pasar Senen ke arah Cepu. Dalam satu perjalanan, kereta api Motis bawa kereta bagasi yang di depan, 1 kereta makan pembangkit, dan 5 kereta ekonomi. Aku saat ini naik di kereta ekonomi 5 teman-teman, yang paling belakang. Ini dia kereta ekonomi 5. 20 yang depan teman-teman. Pada pukul 23 lebih 5 menit. Kami informasikan kembali saat ini. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 23:06. Terlambat sekitar 1 menit. Kereta api Motis Utara berangkat dari stasiun Pasar Senen. Baru aja aku naik ke kereta Motis dan baru aja keretanya berangkat dari stasiun Pasar Senen tepat sekitar pukul 23:05. Jadi perjalanan yang pertama ke arah timur ini aku naik kereta api Motis Utara, karena di musim mudik lebaran ini kereta yang langsung ke arah Surabaya itu tiketnya pada habis. Ya kita cari cara lain, naik kereta api Motis dari Jakarta ke arah Cepu dengan harga tiket sekitar 84.000 aja. Nanti sampai Cepunya kita ganti kereta lokal teman-teman.
Dan perjalanan menuju ke Cepu ini ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 8 jam lewat 5 menit. Tiba di stasiun Cepu sekitar jam 7 lewat 10. Dan ini walaupun keretanya ke arah timur pas searah dengan arus mudik, kereta Motis yang aku naik ini untuk kursinya nggak full teman-teman. Beda dengan Motis kayak selatan ataupun kereta yang lewat Jogja itu full teman-teman. Ya bersyukurlah. Ya wis. Berangkat dari stasiun Bekasi 2334. Baru berangkat dari stasiun Bekasi. Ternyata naik dari Bekasi lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini depanku juga ada. Ya, adu tenggul gini teman-teman. Kalau ada penumpang di depan kita. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 00:07. Kereta api Motis Utara yang aku naiki berhenti di stasiun Kedung Gede. Ini sinyal ke arah timur di jalur 2 menunjukkan hijau. Berarti kita tandanya disusul. Baru aja disusul sama kereta, nggak tahu tuh, kayaknya kereta Parahyangan ya teman-teman ya, dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Tak kira tadi bakal disusul sama kereta api Progo karena jamnya ini jalan di depan kereta api Progo. Ternyata kereta api Parahyangan rangkaian Wilis sepertinya yang baru aja melintas. Terus ini kita nggak tahu ini langsung berangkat atau disusul lagi karena di belakang masih ada kereta api Progo teman-teman. Perjalananku naik kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Cikampek sekitar pukul 00:34. Dan stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan teman-teman. Jadi kereta yang aku naik ini mengambil jalur lewat utara ya, belok kiri ke arah Semarang via Cirebon. Sedangkan Cikampek ini ada percabang jalur ke kanan ke arah Bandung. Berarti sebentar langsung berangkat teman-teman. Berangkat dari Cikampek. Oke. Berangkat dari stasiun Cikampek.
perjalanan kereta api Motis Utara tiba di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang. Jadi di sini kita tunggu disusul oleh kereta api Argo Anjasmara ya teman-teman ya. Harusnya disusulnya itu di stasiun Tegal sih kalau ngikutin jadwal. Tapi karena kereta kita telat sekitar 20 menitan, jadi pindah ke Pegadaian Baru. Dari belakang kereta kita persiapan berjalan langsung kereta api Argo Anjasmara KA30F dari Gambir dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Atau nggak Progo ini? Jadi kalau ngeliatin jadwal kereta api Motis Utara yang aku naiki ini tuh harusnya nggak disusul sama kereta api Progo teman-teman. Baru aja berjalan langsung kereta api Progo KA258B dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Tadi aku salah ngira, pertama disusul Progo, ternyata disusul kereta api Parahyangan. Terus ini ngiranya bakal disusul sama Argo Anjasmara, malah disusul sama kereta api Progo ya, yang pakai lokomotif spesial white and blue CC 040301. Nggak tahu nih kita bakal disusul sama Argo Anjasmara-nya di mana. Karena ya udah telat sih. Ya wes lah. Setelah disusul sama kereta api Progo, kita bakal disusul sama kereta api Argo Anjasmara dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang ke arah timur tadi Argo Anjasmara dengan tujuan Surabaya Pasar Turi. Yang ke arah barat barusan kereta api Harina KA95 dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Bandung. Oke, setelah disusul dua kereta, kita persiapan berangkat teman-teman. Kita langsung balik yuk ke kereta kita, ekonomi paling belakang, ekonomi 5. Ya wes, 121 berangkat dari stasiun Pegadaian Baru. Setelah disusul sama kereta api Progo dan Argo Anjasmara. Harusnya nggak berhenti sih teman-teman. Ya wes lah. Saat ini waktu menunjukkan pukul 2:42. Perjalanan aku naik kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Harusnya di sini tuh masuk sekitar 1:54 teman-teman. Terlambat sekitar 48 menitan karena tadi kita disusul 3 kereta ya teman-teman ya. Disusul kereta api Parahyangan, disusul Argo Anjasmara, sama disusul kereta api Progo. Dan harusnya di sini berhenti kurang lebih sekitar 10 menit ya. Kembali berangkat 02.04. Ya karena telat tadi 2:43. Jadi nggak tahu ini berangkatnya gimana. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan teman-teman. Perpisahan jalur menuju ke arah Semarang dan ke arah Purwokerto, Jogja, Solo. Di stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Motis Utara yang aku naiki bertemu dengan kereta api Motis Tengah dari Pasar Senen dengan tujuan akhir Lempuyangan, yang berangkatnya harusnya 20 menit di belakang kita teman-teman. Karena kita telat sekitar
Hampir 50 menitan jadi ya ketemu. Mas Nathan naik kereta itu tuh. Masuk di jalur 9. Jalur 9 motif tengah, tujuan Lempuyangan masuk mengarah ke arah jalur selatan itu, arah Jogja teman-teman. Nggak tahu ini jadwal aslinya ketemu apa enggak. Dua kereta api motif saling bertemu di stasiun Cirebon Perujakan. Satunya mengarah ke arah Jogja, satunya mengarah ke arah Semarang Cepu. Oke, saat ini kereta kita masih tertahan di stasiun Cirebon Perujakan. Harusnya itu kereta api Motis Utara tiba di Cirebon Perujakan sekitar 1:54, kembali berangkat 02.04, dan sekarang ini terlambatnya udah sekitar 50 menitan. Harusnya udah nyampe Tegal sih teman-teman, dan ngantuk banget. Tadi habis disusul 3 kereta. Kayaknya kita bakal disusul lagi ya sama kereta yang di belakang. Kereta api 180B Tawang Jaya Premium. Tapi nggak tahu sih, kalau nggak kesusul ya sudah. Kan kita bertemu dengan kereta api Menoreh KA 175B dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir Pasar Senen. Dia berhenti di jalur 2 teman-teman. Jalur 9 kereta api Motis yang tengah ke arah Pasar Senen ke arah Lempuyangan berangkat teman-teman. Ngantuk kan jadinya sampai salah nyebut. Harusnya Mas Nathan naik kereta ini sih, cuman kayaknya orangnya tidur ya. Motis tengah mengarah ke jalur lintas tengah lintas selatan. Awas perhatikan jalur 3 dari arah utara melintas langsung kereta api Tawang Jaya Premium. Jalur 3 dari arah utara melintas langsung kereta api Tawang Jaya. Ya, ternyata sesuai dugaanku teman-teman. Kereta Motis yang kita naiki harus tunggu disusul satu kereta api lagi. Disusul kereta api 180B Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir Semarang Tawang. Keretanya itu berangkat dari Pasar Senen sekitar 23.50 kalau nggak salah. Sedangkan kereta kita 23.05. Karena kereta kita telatnya banyak, jadi ya nggak susul deh. Tadi kesusul 3 kali teman-teman. Harusnya cuma 1 kali ya, itu pun di Tegal. Menoreh berangkat KA 175 dengan tujuan akhir Pasar Senen.
Negara Selatan dan Kendala Lintas Kereta Api Bima jalur 7 Negara Selatan. Jalan langsung kereta api Bima dari arah Purwakarta Jogja, dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. (0302) berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Motis Utara. Terlambat kurang lebih sekitar 58 menit teman-teman, setelah disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Selepas Cirebon Perujakan aku ke kereta makan teman-teman. Ini beli menu buat sahur ya. Jadi di sini aku beli nasi telur kulit crispy, harganya sekitar 33 ribuan. Kayak gini nih temen, ya lumayan lah buat makan sahur. Tapi tadi sebenarnya di stasiun Cirebon Perujakan tuh berhenti dan ada warung ya. Kita nggak tahu kalau bakal disusul di situ karena telat ya. Teruslah kita sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kereta makan KA Motis Utara ini seperti ini teman-teman, menggunakan kereta makan tahun 65 KMP 3 6507, kereta makan yang jadi satu dengan kereta penumpang ya. Biasanya itu dibuat ruang kru sih. Terus buat meja makannya kayak gini teman-teman. Kapasitasnya ada sekitar 16 orang lah. Ada pantry-nya di sebelah sana sama pembangkit ya. Karena ada berisik suara pembangkit. Kayak gini teman-teman modelnya. Tuh. Duduk cool ini. Cuma ditambahin meja doang. Yaudah kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahur ini. Udah jam 3:30. Perjalanan kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Brebes. Ternyata nggak berhenti Brebes ya teman-teman kalau ngikutin jadwal. Jadi ini tuh berhenti luar biasa, tunggu antrian masuk stasiun Tegal. 3:50 berangkat dari stasiun Brebes. Harusnya kita berjalan langsung ya teman-teman ya. Telatnya juga udah sejam dan ini tunggu antrian masuk infonya. Udah mau subuh. Tiba di stasiun Tegal. Saat ini kita masuk sekitar pukul 4:03. Penumpang kereta api Motis yang turun di Tegal ini banyak teman-teman. Harusnya kita masuk sekitar 2:55 ya. Karena terlambatnya udah sekitar sejam, ya ngaret sih. Dan juga harusnya kita di sini disusul sama Argo Anjasmoro. Cuman tadi disusulnya di Pegadaian Baru. Jauh banget sih jaraknya. Kebanyakan penumpangnya juga turun di sini. Jadi aku tanya ke penumpangnya itu banyak kan yang turun kalau nggak di Tegal ya di Semarang tahu. Jalur 1 masuk kereta api Blambangan dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir Pasar Senen Jakarta.
Masih di jalur 1 perlahan, jalur 1 perlahan. Jalur 1 tutup berhenti dimanapun, masih di jalur 1 tutup berhenti kereta api. Masih di jalur 1 tutup berhenti dimanapun, di jalur 1 tutup berhenti. Motornya, alarmnya nyala teman-teman. Motornya penumpang Motis. Oke, Motis berangkat, Belambangan juga berangkat. 4.25 kereta api Motis Utara berangkat dari stasiun Tegal, terlambat kurang lebih sekitar 1 jam 6 menit. Udah mau adzan teman-teman, yuk minum dulu. Penumpangnya banyak yang turun di Tegal ya, sisanya paling ya kebanyakan turun di Semarang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:30. Baru aja kita berangkat dari stasiun Tegal teman-teman. Dan ini penumpang yang naik Motis tadi yang turun di Tegal lumayan banyak ya, jadi bisa nempatin kursi yang kosong. Dan juga kereta kita udah telat kurang lebih sekitar sejam 10 menitan ya. Harusnya tadi berangkat Tegal itu sekitar 3:19. Jadi ini dapat kompensasi teman-teman. 1 botol air mineral yang baru aja dibagikan, kompensasi atas keterlambatan kereta api Motis Utara. Jadi terlambatnya itu udah sekitar 1 jam 10 menitan teman-teman. Tapi dibagiannya pas udah adzan gitu loh. Kenapa kok gak tadi pas sahur gitu? Aneh aja sih. Tapi ya wes. Jadi kompensasinya berupa air mineral kecil 30 ml dibagikan setelah stasiun Tegal ya. Ini dibagikan ke penumpang yang turun Tegal dan juga yang melanjutkan ke arah Semarang maupun ke arah stasiun Cepu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:12. Perjalanan kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Pekalongan. Jadi di sini berhenti normal ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 10 menitan buat nurunin motor. Dan kereta kita terlambat kurang lebih sejam lewat 10 menitan. Penumpang yang turun di Pekalongan ini banyak teman-teman. Terus juga kita di sini papasan ya. Jalan langsung kereta kita mas. Berangkat dari stasiun Pekalongan. Oke, berangkat 5:19.
sekarang waktu menunjukkan pukul 6:30-an. Perjalanan kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Maksudnya terlambat sekitar 30 menitan. Ini penumpangnya rata-rata turun di stasiun Semarang. Lanjut. Penumpangnya rata-rata turun di Semarang Tawang teman-teman. Bener-bener yang turun di sini banyak ya, sama kayak yang turun di Tegal tadi. Ada juga ya yang naik dari stasiun Semarang Tawang ini. Siapa berangkat Motis dari stasiun Semarang Tawang teman-teman. Telatnya sekitar sejam lebih ya. Sekarang 6:37. Aku bener-bener ketiduran teman-teman. Bangun-bangun lihat penumpang udah turun. Ya wes lah. Baru aja berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Kereta api Motis yang aku naiki masih terlambat sekitar sejam 10 menitan teman-teman. Dan selepas Semarang ke arah timur, ke arah Cepu ini sepi ya penumpangnya ya. Nanti kita bakal transit di stasiun Cepu untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dengan kereta api komuter lain Blora-Sura. Harusnya sekarang udah nyampe ya, sekitar jam 7-an lah. Terus waktu tunggu transit di stasiun Cepu itu 4 jam lewat 50 menitan. Tapi karena keretanya telat jadi enak kita teman-teman. Di Cepunya nunggunya nggak terlalu lama. Terus juga yang membuat kereta kita telat tuh kayaknya gara-gara disusul kemarin ya. Disusul kereta api Parayangan di stasiun Kedung Gede, terus disusul kereta api Progo sama Argo Jasmoro di stasiun Pegadaian Baru, sama yang terakhir itu disusul sama kereta api Tawang Jaya Premium di stasiun Cirebon Perujakan. Kemarin tuh penumpangnya pas baru masuk lumayan rame sih, jadi kalau kita ngevlog kayak gini nggak enak ya. Terus dikit aku bahas buat kereta Motis Utara. Jadi ini rutenya ini baru ya teman-teman ya. Diperpanjang dari yang sebelumnya Pasar Senen ke Semarang Tawang menjadi Pasar Senen ke arah Cepu. Semakin ke timur sih, cuman nggak gitu Jawa Timur. Dengan harga tiket yang termasuk murah sekitar 84.000 aja. Kalau kita lanjut ke Surabaya, untungnya jamnya nyambung dengan komuter lain Blora-Sura. Tapi ya jeda transitnya itu masih 4 jam sampai 5 jam. Tapi ya oke lah. Ini selepas Semarang ke arah timur nggak berhenti di stasiun manapun, jadi bablas langsung Cepu teman-teman. 706 belok stasiun Gubuk. Tahu nih, belok ke Sepur kiri. Ada apa ya? Kereta api Motis berhenti di stasiun Gubuk. Tapi kok nggak repal ya teman-teman ya? Loh, kenapa ya? Kira-kira? Berhenti terus maju teman-teman, masuk jalur 1.
Oh, maju. Masuk jalur 1 stasiun Gubuk. Kayaknya disusul ya. Kereta api Montis Utara berhenti di stasiun Gubuk. Ini kita berhenti di jalur 1 teman-teman. Terus sinyal ke arah barat menunjukkan warna hijau. Gak tahu nih, kita masuk di spur salah. Apakah kita gantian jalur? Entahlah. Ada kereta yang mau lintas langsung. Dari arah timur berjalan langsung kereta api. Nah nih, Harina kayaknya ya. Atau enggak, kereta api Blora Jaya teman-teman, dari Cepu ke arah Semarang Poncol. Silang nih jatuhnya. Berangkat setelah silang dengan kereta api Blora Jaya. Yowes yuk. Berangkat dari stasiun Gubuk sekitar pukul 7:14. Kok tadi kita silang ya? Apa jangan-jangan di depan ada perbaikan jalur ya? Cuman ketemu silang sama Blora Jaya. Terus juga di Gubuk ini tuh ada rangkaian X Argo berupa anggrek yang terparkir teman-teman, udah karatan. Pantes saja tadi kita silang teman-teman, ternyata ada PBR ya, atau placer yang sedang perbaikan di peta antara stasiun Gubuk ke arah Karangjati. Relnya ditinggiin ya teman-teman ya, karena di sini tuh bekas banjir ya, pantes lah tadi kita silang ya. Berhenti di stasiun Karangjati 7:28 teman-teman. Kereta kita masuk di jalur 1 ya, karena tadi itu habis lewat sepur salah karena jalurnya ditutup. Langsung berangkat, dapat sinyal hijau. Berangkat stasiun Karangjati. Kita masuk jalur 1 karena spur lurus yang spur salah ini nggak ada sinyal buat ke arah timurnya teman-teman, jadi dibelokin dulu ya. Berhenti luar biasa dan udah berangkat. Lagi kami hormati, kami informasikan saat ini kereta api Montis Utara akan tiba di stasiun tujuan akhir Cepu. Kami persilakan para pelanggan untuk mempersiapkan diri sebelum turun periksa dan teliti kembali. Barang-barang Anda jangan sampai yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta api.
persiapan masuk stasiun Kami Cepu. atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia 8.41 teman-teman. mengucapkan Terlambat permohonan 1 jam maaf atas keterlambatan setengah. Kereta Api Motis Utara. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, alhamdulillah saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 8:42. Perjalanan aku naik kereta api Motis Utara telah tiba di tujuan akhir stasiun Cepu. Jadi keretanya terlambat sekitar 1 jam setengah ya. Harusnya itu masuk sekitar 7:10 teman-teman. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Karena kita mau transit ke kereta komuter lain Blora-Sura sekitar jam 12. Jadi kita enak nih, transitnya nggak perlu lama-lama ya di stasiun Cepunya. Penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cepu ternyata juga lumayan banyak sih. Dan kereta api Motis ini bakal kembali berangkat ya dari stasiun Cepu balik ke arah Kampung Bandan atau ke arah Pasar Senen sekitar pukul 10.00. Jadi dia telat itu langsung berangkat lagi teman-teman. Jadi karena perjalanan kemarin malam ya teman-teman ya, agak bisa lihat lokomotifnya. Di Cepu ini bisa lihat izin bentar lah ke petugasnya. Jadi ini dia teman-teman lokomotif dinas dari kereta api Motis Utara. Dari kemarin pakai lok CC 018309 milik Depo Cirebon. Ini keretanya telat dan nanti bakal balik lagi ke arah Jakarta, berangkat sekitar jam 10. Ini bisa foto-foto di depan loko dan juga mumpung lokonya belum laksir teman-teman. Ya wis lah, kita langsung keluar yuk. Oke, jadi sekarang aku udah keluar di stasiun Cepu. Stasiun Cepu lokasinya berada di Kabupaten Blora ya. Masuknya masih Provinsi Jawa Tengah. Tapi buat ke Jawa Timur tinggal sedikit lagi teman-teman. Nyebrang Sungai Bengawan Solo udah Jawa Timur. Aku baru aja keluar dari kereta api Motis Utara. Jadi aku bakal lanjut ke Surabaya, transit di Cepu ini nungguin kereta selanjutnya. Kereta api komuter lain Blora-Sura dari stasiun Cepu keberangkatan sekitar pukul 12.00 menuju ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi. Harusnya kalau kereta Motisnya normal ini masuk sekitar 7.10 ya. Waktu transit di sini tuh sekitar 4 jam lewat 50 menitan. Tapi berhubung Motis yang aku naikin ini telat, jadi waktu transitnya sekitar 3 jam setengah aja teman-teman. Ya wis lah, kita tunggu. Blora-Sura sekitar jam 11 biasanya masuk ya teman-teman ya. Yes, kita istirahat dulu yuk sambil nunggu kereta api Blora-Suranya tiba. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 11:21. Baru aja masuk kereta api komuter lain Blora-Sura dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi perjalanan kita masih lanjut ke Surabaya ya, dengan naik kereta komuter lain Blora-Sura, kereta lokal dari Cepu ke arah Surabaya Pasar Turi. Setelah kita transit kurang lebih sekitar 3 jam, keretanya udah masuk dan berangkat sekitar jam 12.00. Terus ini antri boarding teman-teman. Ini aku baru aja masuk, baru aja boarding. Jadi rangkaian kereta api komuter lain Blora-Sura sudah tersedia di jalur 1 stasiun Cepu. Keberangkatan sekitar jam 12.00 menuju ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini baru aja dibolehin masuk ke dalam rangkaian kereta komuter lain Blora-Sura. Kereta api komuter lain Blora-Sura ini merupakan kereta lokal yang melayani rute dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Cepu. Jadi pada perjalanan yang kedua ini aku lanjut setelah naik Motis Utara, lanjut naik komuter lain Blora-Sura. Dari Cepu ke arah Surabaya ini cukup membayar tiket sebesar 13.000 aja. Murah bukan? Dan aku naiknya di kereta yang paling belakang, ekonomi 7. Kita lihat papanya teman-teman. Komuter lain Blora-Sura. Kereta ekonomi 7. Bismillah.
Oke. Masih sepi teman-teman. Oke, jadi sekarang aku baru aja masuk ke dalam kereta komuter lain Blora Sura yang membawaku ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ini merupakan perjalanan etape yang kedua ya setelah naik Motis Utara. Jadi kereta api komuter lain Blora Sura ini berangkat dari stasiun Cepu sekitar pukul 12.00 ya teman-teman ya. Dan tiba di Pasar Turi sekitar 14:46. Terus untuk kereta ekonominya ini menggunakan ekonomi duduk tegak, 106 tempat duduk berhadapan-hadapan dan adu dengkul. Ya selayaknya kereta lokal lah karena ini merupakan kereta lokal. Tepat pukul 12.00 kereta api komuter lain Blora Sura berangkat dari stasiun Cepu. Oke, baru aja kereta komuter lain Blora Sura yang aku naiki berangkat dari stasiun Cepu tepat sekitar pukul 12:00 dan perjalanan kali ini menuju ke Surabaya akan kita tempuh dalam waktu 2 jam lewat 26 menit. Tiba di stasiun Pasar Turi sekitar pukul 14:46 menit. Jadi untuk perjalanan yang kedua ini aku naik kereta api komuter lain Blora Sura dari Cepu ke arah Surabaya Pasar Turi. Harga tiketnya cukup murah, sekitar 13.000 aja. Udah capek naik Motis tadi, lanjut perjalanan ke arah Surabaya. Ya ginilah teman-teman, resiko ngeteng cara murah, tips and trick ketika mudik lebaran. Transinya tadi lama dan Motisnya tadi telat juga ya. Guys lah, ini tak buat istirahat aja biar nggak capek banget ya. Perjalanan di stasiun Bojonegoro, kami persilahkan untuk Stasiun turun. Bojonegoro masuk sekitar Hati-hati pukul saat melangkah turun dari kereta. 12:29. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.48 teman-teman. Kereta api komuter lain Blora Sura tiba di stasiun Lamongan. Aku tiduran ya, tadi kita berhenti di stasiun Bojonegoro, Babat, terus stasiun-stasiun kecil ini komuter lain Blora Sura berhenti. Dan penumpangnya di dalam ramai ya teman-teman ya, jadi nggak enak kalau ngerekam ya. Ini berangkat. Oke, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:51. Ini kita berangkat dari stasiun Lamongan teman-teman. Nah, AC sama lampunya mati ya. Jadi nggak tahu nih, aku baru kebangun dari tidur. Tiba-tiba itu udah pengap aja gitu.
Nyampe di stasiun duduk. Stasiunnya dari sebelah kanan teman-teman. Ya, di sini berhenti kurang lebih 2 menit dan di dalam itu AC-nya mati, listriknya mati. Bener-bener panas ya. Kaca yang sebelah sini sampai dibuka loh. Dan ya, nanti kita berangkat. Kalau jalan ya amannya jangan dibuka pintunya, bahaya soalnya. Oke. Berangkat dari duduk. Panas banget teman-teman. Di sini aku di dalam itu bener-bener masih gerah ya. Kita duduk di sebelah pintu aja karena dapat udara semilir dari celah-celah pintu. Stasiun Cermi masuk sekitar pukul 14:13. Jadi pintunya dibuka teman-teman, tapi dikit ya. Sama kondektur sama walkanya dibolehin, cuman harus hati-hati karena keretanya awas jalan juga goyang. Selepas berangkat dari stasiun Cermi, AC-nya baru aja nyala teman-teman. Pembagiannya tadi gangguan ya, sempat diperbaikin dan ini udah nyala. Tapi tetap aja masih gerah. Akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Oke, alhamdulillah teman-teman. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 14:47. Kereta api komuter lain Blora Sura yang aku naiki telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Akhirnya nyampe juga teman-teman. Estafet 2 kereta dari Pasar Senen ke arah Pasar Turi. Habis naik kereta Motis, lanjut kereta Blora Sura 15 jam setengah. Gila. Penumpang yang naik kereta komuter lain Blora Sura banyak banget ya. Terus juga ini di jalur 1 ada rangkaian kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Ini pakai lokomotif dari Sumatera ini teman-teman. CC 061522. Gumarang berangkat ke arah Pasar Senen sekitar pukul 15.00. Kita kemarin lihat Gumarang ini berangkat dari Pasar Senen sekitar jam setengah 10. Kita sampai di sini Gumarangnya udah mau balik ke arah Pasar Senen. Oke, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi aku baru aja turun dari kereta api komuter lain Blora Sura dari Cepu ke arah Surabaya Pasar Turi. Dan selesai sudah perjalanan aku dari Pasar Senen Jakarta menuju ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi. Estafet ngeteng hemat dengan 2 kereta api. Yang pertama naik kereta api Motis Utara dari Pasar Senen menuju ke arah Cepu dengan harga tiket sekitar 84.000. Dan lanjut kereta api komuter lain Blora Sura dari Cepu menuju ke arah Surabaya Pasar Turi dengan harga tiket sekitar 13.000. 84 ditambah 13 sekitar 97.000. Jujur lebih murah dari kereta api Airlangga, tapi cara ini aku gunakan pas waktu mudik-mudik lebaran ya. Jadi hitungannya ini kayak kepepet, tapi ya bisa dicoba sih kalau lebaran lagi. Dan tadi itu motifnya telat ya teman-teman ya, sekitar 1,5 jam. Terus di Blora Sura apesnya AC-nya mati. Tapi ya wis lah, gak apa-apa. Total waktu perjalanan sekitar 15 jam 22 menit dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu transit sekitar 3,5 jam di stasiun Cepu. Habisnya sekitar 97.000. Ya kalau kalian mau capek, kepepet, ya worth it aja sih. Itu aja sih. Yaudah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pulang, udah capek banget teman-teman.